Welcome back to my channel. Hari ini kita akan membahas bagaimana Tuhan melihat kita, anak-anaknya. Ini adalah sebuah testimoni yang terjadi 2 minggu yang lalu. Saat itu saya tidak tahu apa yang mau saya sampaikan karena belum ada perintah apapun untuk disampaikan. Lalu suatu malam kami terbiasa, kami itu adalah saya dan keluarga inti, mama saya, kakak saya dan adik saya, terbiasa membaca firman bersama-sama melalui telepon. Jadi ketika kami membaca firman bersama-sama, biasanya kakak saya itu selalu di kondisi yang sudah capek, lelah dengan semua aktivitasnya seharian. Dan malam itu dia bahkan sebelum kami memulai membaca firman, dia marah-marah dulu kepada anak-anaknya. Sampai mama saya harus mengingatkan untuk menenangkan diri dulu. Lalu di dalam proses membaca firman dan doa sebelum firman, seringkali dan malam itu juga terjadi, kakak saya selalu membacanya dengan ngantuk-ngantuk, menguap, dengan suara yang mungkin bisa dibilang kalau kita yang mendengar itu seperti bermalas-malasan, tidak dengan siap sedia. Semoga kakak saya juga mendengar ini ya. Saat itu kami bertiga, saya, adik saya dan mama saya selalu di kondisi yang sudah siap sedia. Siap sedia dalam arti kami masih fresh. Tapi saat itu di tengah-tengah bacaan firman, ketika kakak saya yang membaca firman, Tuhan mengatakan kepada saya, detik itu juga Tuhan bilang, Ia melakukannya yang terbaik di antara kalian semua. Jadi penilaian Tuhan saat itu, meskipun kakak saya saat itu marah-marah sebelum membaca firman, menguap dan ngantuk-ngantuk dan membaca seadanya, Tuhan memberitahukan kepada saya bahwa Ia melakukannya lebih baik daripada kami bertiga yang saat itu sudah siap sedia dengan pikiran dan hati dan fisik kami. Itu adalah testimoni pertama bagaimana Tuhan menilai manusia, melihat manusia yang ternyata berbeda dengan cara kami bertiga menilai sebuah sikap di hadapan Tuhan. Testimoni kedua adalah di hari sebelumnya kami ngobrol. Saat itu di dalam pembicaraan kami mengenai kerendahan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mama saya sempat berkata, Mama merasa tidak pernah layak karena mama orang berdosa. Meskipun mama selalu berupaya melakukan yang terbaik di dalam hidup untuk patuh kepada Tuhan. Dan ketika mama mengatakan itu, Tuhan tahu bahwa perasaan tidak layak yang mama saya rasakan saat itu adalah perasaan ketidaklayakan yang seolah-olah tidak memiliki iman untuk punya tempat di dalam kerajaan Tuhan. Saat itu saya tidak berpikir apa-apa, saya hanya mendengarkan. Tetapi tepat setelah mama saya berkata bahwa mama merasa tidak layak, tepat ketika mama saya mengatakan itu, Tuhan mengatakan satu kalimat, di rumahku ada banyak tempat, termasuk untuk kamu. Itu adalah sebuah jawaban dari Tuhan yang saya tidak pernah sangka, kami berdua tidak pernah sangka bahwa Tuhan akan mengatakan demikian kepada anaknya yang merasa tidak layak. Artinya, kerendahan hati dan merendahkan diri di hadapan Tuhan jangan sampai mengurangi iman kita untuk ada di kerajaan Tuhan, di rumahnya Tuhan. Melalui 2 testimoni ini, bagaimana Tuhan yang tiba-tiba mengatakan sesuatu mengenai kakak saya dan mama saya, Tuhan ingin menyampaikan
bahwa Ia melihat kita, anak-anaknya, masing-masing, satu persatu, di setiap kondisi. Kembali pada cerita tentang kakak saya yang pertama. Ketika Tuhan mengatakan bahwa kakak saya melakukannya lebih baik daripada kami bertiga, Tuhan memberikan gambaran kepada saya bagaimana di tengah kelelahannya, semua hal yang ia alami dalam hidup, yang menguras fisiknya, emosinya, pikirannya, ia tetap berupaya untuk memiliki waktu bersama-sama mendengar dan membaca firman Tuhan. Itu adalah sebuah bukti seperti yang Tuhan firmankan bahwa Tuhan melihat hati. Postur kita sangat penting, tetapi hati kita lebih penting. Karena itulah yang berkenan di hadirat Tuhan. Tidak berarti bahwa kita bisa seenaknya, bukan. Tetapi setiap detail dalam hidup kita Tuhan memperhatikan. Jadi hari ini yang mau disampaikan adalah Tuhan melihat kita satu persatu. Bagaimana pikiran, fisik, keseharian kita, hati kita, keinginan kita, doa kita, semua hal tidak ada yang luput dari pandangan Tuhan. Untuk kamu yang membutuhkan ayat untuk dibaca tentang bagaimana Allah melihat Tuhan, kita melihat kita, kamu bisa membaca di Ibrani 4 ayat 13, ada pula di Yeremia 23 ayat 24, ada pula di Ayub 34 ayat 21 sampai 22, ada pula di Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan 4. Semua itu bisa kamu baca untuk mengetahui bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Ia Allah yang melihat semua hal, tidak ada yang tersembunyi. Kalau kamu sekarang sedang feel discouraged, kamu sedang merasa lemah, kamu sedang merasa kenapa Tuhan tidak melihat, kenapa situasiku masih sama. Hari ini, melalui testimoni ini, saya ingin menyampaikan bahwa Tuhan melihat apa yang kita alami, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita hadapi, apa yang kita rasakan, di pikiran, di hati, semuanya Ia melihat. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana untuk bisa mendengar Tuhan? Supaya kita tahu apa sebetulnya yang Ia rancang dalam hidup kita. Bagaimana untuk menyelaraskan diri dengan kehendak-Nya, supaya rancangannya bisa terjadi dengan sempurna. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa membantu menguatkan kamu untuk kembali percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat anak-anaknya dan tidak akan tinggal diam. Mintalah kekuatan, diperbaharui kekuatan kita setiap hari untuk menjalani apapun yang harus dijalani. Minta juga Tuhan mengubahkan semua hal yang harus kita ubahkan. Mintalah Tuhan untuk membantu kita bertransformasi sesuai dengan apa yang Ia rancang, apa yang Ia kehendaki. Karena segala hal yang diizinkan untuk terjadi adalah rancangan yang baik untuk kita anak-anaknya, sesuai dengan firman-Nya. I hope this helped, and always remember, God sees you. God bless you.